Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, maka jikalau dikatakan khalqullahi ta'ala at-tu'uma, ada yang fiha, ada yang fi hadhihi. Wadzauqa fina dalilun ala annahu arada intifa'ana biha. Khalqullahi ta'ala, adapun menciptakannya Allah Ta'ala, at-tu'umah, kepada beberapa rasa. Rasa itu rasa manis, pahit, kecut, itu tu'um. Bihadihi, di dalam barang-barang ini. Wadzauqah, dan menciptakan dzauq. Dzauq itu panca rasa. Hina, di dalam kita. Dalilun, adalah dalil, bukti, ala annahu, atas sesungguhnya Allah, arada, adalah berkehendak siapa Allah, intifa'ana, kepada memanfaatkannya kita, biha, dengan hadihi, dengan barang-barang itu. Allah Ta'ala menciptakan beberapa macam bahan makanan dengan rasa yang bermacam-macam, ada yang manis dan seterusnya. Dia pihak lain menciptakan dzauq. Dzauq ya rasa manis. Dzauq itu di lidah. Kalau ta'mun itu di makanan. Makanan ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit. Pahit, manis, kecut itu dirasakan di lidah, ya. Allah Ta'ala menciptakan itu. Itu menjadi dasar, menjadi dalil bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak agar supaya kita memanfaatkan itu semua. Faqad kana qadiran, maka sungguh-sungguh ada Allah. Qadiran, adalah kuasa, ala khalqiha, atas menciptakan barang-barang itu, ariyatan, halai kosong, anit tu'umih, dari beberapa rasa. Allah Ta'ala kan bisa saja menciptakan barang-barang itu tanpa rasa. Secara adat, manusia itu kalau tidak makan mati, kan? Oleh karena itu, agar supaya hidup, manusia harus makan. Tapi manusia tidak akan mau makan kecuali apa yang dimakan itu nikmat, manis, gurih, dan seterusnya. Allah Ta'ala menciptakan makanan dengan berbagai macam rasa itu. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan itu dengan adanya lidah. Kalau mereka mengatakan dan mengajukan pertanyaan seperti ini, bagaimana jawabannya? Allah Ta'ala sesungguhnya kuasa menciptakan barang-barang itu tanpa rasa. Kalau Allah Ta'ala menciptakan itu dengan rasa, itu sebagai tanda bahwa Allah Ta'ala menghendaki supaya kita memanfaatkan itu. Kulna, kita menjawab, al-Asy'ariyatu aktsarul mu'tazilati, adapun kelompok Asy'ariyah, penganut Imam Abul Hasan al-Asy'ari,
Wa aktsarul mu'tazilati dan kebanyakan mu'tazilah mutbikuna adalah sepakat ala istihalati khuluwiha atas kemustahilan kosongnya barang-barang itu, kosong anil a'radi dari a'rad, allati a'rad hiya yang adapun barang-barang qabilatun laha adalah menerima laha kepada allati. Fala yastaqimu zalika maka tidak istiqomah, tidak stabil apa hal itu. Kelompok Asy'ariyah dan kebanyakan Mu'tazilah sepakat bahwa mustahil rasanya barang-barang itu kosong dari a'rad. A'rad itu kebalikannya daripada jauhar ya. Kalau ada apel, apelnya itu jauhar, manisnya itu a'rad. Kalau ada barang itu pahit, barang itu namanya jauhar, pahitnya itu adalah a'rad ya kan. Kalau ada barang itu kecut, barang itu namanya jauhar, kecutnya itu namanya a'rad. Mustahil barang itu tanpa a'rad, tak kecut, tak manis dan seterusnya. Wa in sulimah jikalau diterima apa hal itu sebagai kebenaran, diterima ada barang tanpa a'rad, fala'allahu maka barangkali Allah khalaqaha menciptakan barang itu la liyantafi'a biha ahadun tidak untuk mengambil manfaat dengan barang-barang itu ahadun siapa seseorang. Bisa saja Allah Ta'ala menciptakan barang-barang itu tidak dengan maksud agar dimanfaatkan oleh seseorang. Wal khalaqa al-alama bi asrihi la li'illatin. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan alam seluruhnya tidak karena suatu sebab. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan ini, itu, dan seterusnya? Ya tidak apa-apa. Ini pendapat Asy'ariyah ini. Aula Allahu atau barangkali Allah khalaqaha ialah menciptakan barang-barang itu liyudraka sawabu jitinabiha agar supaya dapat diketahui apa pahala menjauhinya barang-barang itu. Siapa tahu Allah Ta'ala menciptakan barang-barang itu agar supaya dapat ditangkap pahala dari menjauhi barang-barang itu kalau dilakukan ma'asyahwati bersama syahwat. Kama yusabu sebagaimana diberi pahala ada tarkil qabaihi al-mustahati apa atas meninggalkan perkara-perkara buruk yang disukai. Ini beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai salah satu pilar madhab Abul Hasan Al-Asy'ari terhadap pendapat Mu'tazilah yang tiga itu. Di kalangan Mu'tazilah ada tiga pendapat tentang perbuatan manusia sebelum diutusnya utusan, sebelum syariatnya. Tidak berbicara sekarang, tidak berbicara ketika sudah ada para utusan. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa al-aslu al-ibahah. Yang kedua al-aslu at-tahrim, yang ketiga al-waqf.
Sekarang ar-raddu 'alal qailina bi annal asla at-tahrim. Penolakan atas orang-orang yang berpendapat bahwa pada dasarnya adalah tahrim. Mungkin di kitab lain judul ini tidak ada. Wa amma madhabu ashabil hadri. Adapun madhab ashabil hadri, artinya kelompok yang berpendapat bahwa al-aslu al-hadru, bahwa pada dasarnya tak boleh. Fa'adharu butlanan, maka adalah lebih jelas lagi ketidakbenarannya, kebatalannya. Tampak sekali bahwa pendapat ini tak benar. Pendapat yang mengatakan al-aslu fil af'ali at-tahrimu, haram. Idla yu'rafu, ini yang dibicarakan pendapat Mu'tazilah, ketika baik dan buruknya tidak dapat dinyatakan oleh akal karena masih samar-samar ya. Idla yu'rafu hadruha bidaruratil akli wala bidalilihi, karena tidak diketahui apa larangannya, larangan af'al tidak diketahui dengan berdasarkan daruratil akli, keniscayaan akal, wala bidalilihi, dan tak dapat diketahui dengan dalil akal. Kalau yang jelas buruknya seperti bohong, yang jelas baiknya seperti jujur, mereka langsung mengatakan, menetapkan hukum dengan tegas. Wa ma'nal hadri, adapun makna daripada hadr, makna daripada larangan, adalah tarjihu janibil tarki ala janibil fi'li, adalah mengunggulkan sisi meninggalkan atas sisi melakukan, dita'alluki dororin bijanibil fi'li, karena berkaitannya kemudaratan di sisi melakukan. Katakanlah barang itu setara antara melakukan dan meninggalkan. Kalau kemudian lebih unggul meninggalkan, itulah makna daripada larangan ya. Lebih unggul sisi meninggalkannya daripada melakukannya, itulah hadr. Kenapa sisi meninggalkannya yang unggul? Karena di situ ada doror. Famin aina yu'lamu dzalika wa lam yarid sam'un, maka dari mana dapat diketahui apa hal itu sementara tidak datang apa sam'u, tidak ada dalil sam'i, Al-Quran, hadis. Dari mana dapat diketahui bahwa lebih unggul sisi meninggalkan sementara tidak ada sam'i, wal aqlu la yaqdi bihi, sementara akal juga tidak memutuskan bihi dengan dalik karena masih samar-samar. Bal rubbama yatadarraru, bahkan boleh jadi yatadarraru mendapatkan mudarat siapa orang, mendapatkan kerugian, mendapatkan mara bahaya, bitarkil ladzati ajilan, dengan sebab meninggalkan kelezatan-kelezatan di dunia. Bahkan boleh jadi gara-gara meninggalkan kelezatan, orang itu bisa mendapatkan mudarat. Fa kaifa yasiru tarkuha awla min fi'liha, maka bagaimana mungkin menjadi apa meninggalkannya ladzat lebih utama dari melakukan ladzat. Kalau gara-gara meninggalkan seseorang mendapatkan doror, maka bagaimana bisa dikatakan meninggalkannya lebih baik dari melakukannya? Wa qauluhum, adapun perkataan mereka,
Innahu sesungguhnya perbuatan, fi'il. Perbuatan itu kan tasarrufun fi milkil ghairi bi ghairi idnihi wa huwa qabihun. Itu kan merupakan tasarruf, suatu tindakan pada milik orang lain tanpa izinnya orang lain. Wa huwa qabihun, sementara tasarruf fi milkil ghairi adalah buruk. Adapun perkataan mereka seperti ini, fasidun adalah fasid. Ini khabarnya tak benar ya. Jadi al-aslu at-tahrim, karena melakukan tindakan pada milik orang lain tanpa izinnya itu buruk. Pendapat ini fasid. Li'anna la nusallimu kubhadzalika, karena sesungguhnya kita tidak menerima sebagai sebuah kebenaran, tidak menerima kepada buruknya hal itu. Laula tahrimus syar'i wa nahyuhu, seandainya tidak ada tahrimnya syara dan tidak ada larangannya syara. Walau hukima fihil adatu, jikalau dijadikan hakim di dalam hal itu apa adat, bagaimana kalau adat yang dijadikan hakim, yang dijadikan pedoman. Walau hukima fihil adatu, andai kata adat yang dijadikan hakim tentang baik buruknya, fadzalika maka adapun hal itu yakbuhu adalah buruk fi hakiman tadarrara bitasarrufi fi milkihi, bagi orang yang mendapatkan kerugian dengan sebab tasarruf fi milkihi di dalam miliknya. Kalau yang dijadikan hakim itu adalah adat, maka belum tentu punya nilai buruk atau baik semua. Akan menjadi buruk bagi orang yang bila mana miliknya itu digunakan orang akan mendapatkan doror. Balil qabihu al-man'u mimma la dororo fihi. Bahkan adapun yang buruk, justru adapun yang buruk adalah melarang mimma dari sesuatu la dororo fihi, yang tiada doror di dalamnya. Bahkan justru yang buruk itu kalau melarang sesuatu yang tidak ada doror, dilarang melarang. Tsumma qad bayyana, kemudian sungguh-sungguh menjelaskan kita, anna haqiqata darkil qubhi tarji'u ila mukhalafatil gharad, bahwa sesungguhnya hakikat memahami buruk itu kembali kepada menyalahi keinginan di depan itu. Wa anna dzalika la haqiqata lahu, dan bahwa sesungguhnya hal itu ialah tiada hakikat lahu bagi dzalik. Qaulu ashabil waqfi, ini tiga pendapat satu persatu disanggah oleh Al-Ghazali. Ashabul ibaha, ashabul hadri, yang terakhir ashabul waqfi. Qaulu ashabil waqfi, kelompok yang mengatakan bahwa perbuatan manusia sebelum datangnya syara adalah mauquf. Wa amma madhabul waqfi, adapun madhab waqaf, madhab yang mengatakan bahwa perbuatan manusia hukumnya itu mauquf. In aradu, jikalau bermaksud siapa mereka ashabul waqfi bihi dengan madhab bihi dengan waqaf, jikalau bermaksud siapa mereka bihi dengan waqaf, annal hukma mauqufun ala wurudis sam'i, bahwa sesungguhnya hukum itu digantungkan atas datangnya sam'i, datangnya utusan. Wala hukma fil hali, dan tidak ada hukum seketika. Fasahihun, itu benar.
Kalau yang dimaksud adalah bahwa hukum itu mauquf ketika belum datang utusan, dan pada saat utusan itu belum datang tidak ada hukum. Kalau yang dimaksud wakfu itu demikian, ya benar, itu tak salah. Makna hukmi al-khitabu, karena makna hukum itu adalah khitab. Khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf, itu kan hukum ya. Wala khitaba qabla wurudis sam'i, tidak ada khitab sebelum datangnya sam'i, sebelum datangnya wahyu kan tidak ada khitab ya. Wa in urida bihi, jikalau dimaksudkan bihi dengan waqaf, anna natawaqqafu, bahwa sesungguhnya kita itu tawakuf, diam, fala nadri annaha mahdzuratun aw mubahatun, sehingga kami tidak tahu apakah af'al itu dilarang atau dibolehkan, fahuwa khata'un, maka itu keliru. Kalau yang dimaksud dengan al-waqfu itu artinya kita tak tahu apakah af'al itu mahdzura atau mubaha, itu keliru. Kenapa kok keliru? Lianna nadri annahu la hadra, karena sesungguhnya kita tahu bahwa tidak ada larangan. Bagaimana mungkin kita mengatakan tak tahu apakah dilarang, orang kita tahu tidak ada larangan. Kita benar-benar tahu tidak ada larangan. Maknal hadri qaulullahi ta'ala, karena makna daripada larangan adalah firman Allah Ta'ala, la taf'aluhu, itu artinya larangan, janganlah kamu melakukan itu. Wala ibahatah, dan juga tidak ada ibahah ya. Artinya kita tahu bahwa tidak ada larangan, karena larangan itu adalah kalau Allah Ta'ala berfirman kamu jangan begitu, itu larangan. Wala ibahatah, dan tidak ada ibahah juga. Kenapa tidak ada ibahah? Makna ibahati qauluhu, karena makna ibahah adalah firman Allah, in syi'tum faf'aluhu wa in syi'tum fatrukuhu. Kalau kamu mau ya silahkan melakukan, kalau kamu mau ya silahkan meninggalkan, itu kan ibahah namanya. Sementara walam yurid syai'un min dzalika, sementara tidak datang sesuatu dari hal itu. Ini al-fannus tsani fi aqsamil ahkami, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.